Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martin Gedana Baban dari kelas MI4A NPM 2175321. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 10 yaitu tentang endpoint security. Di sini ada network serangan jaringan hari ini. Di sini terdapat distribution denial of service atau DDoS. Ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut zombie dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Serta ada pelanggaran data. Ini adalah serangan di mana server data atau host organisasi disusupi untuk mencuri informasi rahasia. Dan selanjutnya yaitu malware. Ini adalah serangan di mana host organisasi terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya yaitu ransomware seperti WannaCry yang ditunjukkan pada gambar mengekspresi data pada host dan mengunci aksesnya hingga uang tebusan dibayarkan. Seperti kasusnya bank kemarin BSI terkena ransomware. Selanjutnya yaitu access control, perangkat keamanan jaringan. Berbagai perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Perangkat ini dapat mencakup router yang mendukung jaringan pribadi virtual atau VPN, firewall generasi berikutnya yaitu NGFW, dan perangkat kontrol akses jaringan atau NAS. Perlindungan titik akhir, perangkat LAN seperti saklar, pengontrol LAN, kabel, dan perangkat titik akses API lainnya saling berhubung-hubungkan titik akhir. Sebagian besar perangkat ini rentan terhadap serangan terkait LAN yang tercakup dalam modul ini. Selanjutnya yaitu alat keamanan email Cisco. Menurut Cisco ESA adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol. Cisco ESA terus diperbarui dengan umpan waktu nyata dari Cisco Talos yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco ESA setiap 3 hingga 5 menit. Ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ESA, yaitu memblokir ancaman yang diketahui, remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal, buang email dengan tautan buruk seperti ditunjukkan pada gambar, blokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Selanjutnya yaitu kontrol akses atau access control. Di sini ada autentikasi dengan kata sandi lokal. Di topik ini kita mengetahui bahwa NAC menyediakan layanan AAA, triple A. Dengan topik ini kita akan mempelajari tentang AAA dan cara mengontrol akses. Di sini saya akan mengetahui dulu SSH itu adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Selanjutnya ada komponen AAA. Triple A adalah singkatan dari autentifikasi, otorasi, dan akuntansi. Konsep Triple A mirip dengan menggunakan kartu kredit seperti terlihat pada gambar. Kartu kredit mengidentifikasi siapa yang dapat menggunakannya, berapa banyak yang dapat dibelanjakan pengguna, dan mencatat barang atau layanan apa yang dibeli pengguna. Triple A menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan AAA adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan, apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, dan untuk mengunci tindakan apa yang mereka lakukan saat mereka mengakses jaringan. Selanjutnya yaitu autentifikasi. Lokal dan berbasis server adalah dua metode umum untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Autentikasi AAA lokal menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan seperti router Cisco. Pengguna mengautentikasi terhadap database lokal seperti ditunjukkan pada gambar AAA lokal ideal untuk
jaringan kecil. Kalau yang jarak jauh, satu ke router A, triple E, jaringan perusahaan. Lalu balik lagi dari router triple E, balik ke kalian jarak jauh, lalu router A. Selanjutnya itu otorisasi. Otorisasi triple E bersifat otomatis, tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentifikasi. Otorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna jaringan setelah diautentikasi. Selanjutnya yaitu ancaman keamanan lapisan 2. Dua topik sebelumnya membahas mengamankan titik akhir. Dalam topik ini, kita akan mempelajari tentang cara mengamankan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditemukan di lapisan tautan data dan saklar. Administrator jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan pada melindungi elemen di lapisan 3 hingga lapisan 7. Mereka menggunakan perangkat VPN, firewall, dan IPS untuk melindungi elemen ini. Namun, jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya juga terpengaruhi. Misalnya jika aktor ancaman dengan akses ke jaringan internal menangkap bingkai lapisan 2, maka semua keamanan yang diterapkan pada lapisan di atas tidak akan berguna. Pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Selanjutnya itu serangan tabel alamat MAC. Beralih tinjauan operasi. Dalam topik ini kita akan berfokus kepada switch, khususnya tabel alamat MAC, mereka dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Ingatlah bahwa untuk membuat keputusan penerusan, switch LAN layer 2 membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam bingkai yang diterima. Ditunjukkan pada gambar ini, tabel alamat MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame secara efisien. Yaitu bangkir tabel alamat MAC. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya. Sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Serangan banjir alamat MAC memanfaatkan batasan ini dengan membombardir saklar dengan alamat MAC sumber palsu hingga tebal alamat MAC saklar penuh. Selanjutnya kita akan membahas serangan LAN. Serangan VLAN dan DHCP. Serangan melompat VLAN. Serangan melompat VLAN memungkinkan lalu lintas dari suatu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan VLAN dasar, aktor ancaman mengonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port tracking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar. Pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk memasukkan pensiunnya 802 IQ dan pengisian Dynamic Tracking Protocol atau DTP, pemilik Cisco Keteral dengan saklar penghubung. Pelaku ancaman dalam situasi tertentu dapat menyematkan tag 802 IQ tersembunyi di dalam bingkai yang sudah memiliki tag 802 IQ. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802 IQ asli. Di sini
dapat langkah untuk melihat contoh dan penjelasan tentang serangan pemberian tag ganda. Pesan DHCP-nya, server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP, termasuk alamat IP, subnet mask, gateway, default, server DNS, dan lainnya kepada klien. Tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ditunjukkan pada gambar. Ada dua jenis serangan DHCP adalah kelaparan DHCP dan spotting DHCP. Kedua serangan dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP. Serangan DHCP Starvation Attack. Tujuan dari serangan DHCP Starvation adalah membuat DOS untuk menghubungkan klien. Serangan Starvation DHCP membutuhkan alat serangan seperti Gobbler. Gobbler memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakapan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk menyewa semuanya. Secara khusus, ini membuat pesan penemuan DHCP dengan alamat MAC palsu. Selanjutnya yaitu serangan spotting DHCP. Serangan spotting DHCP terjadi ketika server DHCP nakal terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu ke klien yang sah. Server legitimate client. Rogue server dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan. Terdapat serangan ARP. Setiap masalahnya, ada penyerang dapat mengirim pesan ARP serampangan yang berisi alamat MAC palsu ke sebuah switch, dan switch tersebut akan memperbarui tabel MAC yang sesuai dengan itu. Oleh karena itu, setiap host dapat mengklaim sebagai pemilik kombinasi alamat IP dan MAC yang mereka pilih. Dalam serangan tipikal, pelaku ancaman dapat mengirim balasan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IP versi 4 dan gateway default. Cara mengatasi serangan spoofing. Serangan spoofing alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC host mereka agar cocok dengan alamat MAC lain yang diketahui dari host target. Host yang menjalankan kemudian mengirimkan sebuah frame ke seluruh jaringan dengan alamat MAC yang baru dikonfigurasi. Saat saklar menerima bingkai, ia memeriksa alamat MAC sumber. Saklar menimpa entry tabel MAC saat ini dan memberikan alamat MAC ke port baru, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sekian yang dari saya yang dapat saya presentasikan tentang switch, routing, dan wireless essential. Terima kasih.